my students. Good morning, sir. How are you today? I'm good, thank you. Very good. How about you, sir? I'm very good, thank you. So this is the action. If I say your names, please say present. Okay? Do you understand? Samsul. Present. Alista. Present. Ella. Present, sir. Putri. Present, sir. Felicia. Present. Debbie. Present, sir. Nabil. Present, sir. Alina. Present, sir. Nuya. Present, sir. Tony. Present, sir. Natasha. Natasha sedang ada acara keluarga, Mister. Oh, sister Sinta. Okay, let's start our lessons today. So we into the matter of the format of IELTS reading. Format of IELTS reading is extract from books, magazines, newspapers, notes, advertisements, company handbooks, and guidelines. These are the materials you are likely to encounter on a daily basis in an English-speaking environment. So the IELTS reading test consists of 3 sections. Each section contains a different reading passage, and the total test duration is 60 minutes. Jadi IELTS reading test itu terdiri dari 3 sections. Section yang pertama itu 20 menit, kedua 20 menit, yang ketiga 20 menit. Jadi the total is 60 minutes, 1 jam. These are the time allotted for each sections. The sections 1 is 20 minutes, sections 2 is 20 minutes, section 3 is 20 minutes, so the total is 60 minutes. Each section has a fixed time limit, so manage your time wisely to complete all the question. Karena waktunya sangat terbatas di section 1, 2, dan 3, jadi kamu harus bisa mengatasi waktu. Jadi misalnya kalau belum selesai di section 1 dan waktunya sudah hampir habis 20 menit, silakan dipercepat dan lanjut ke section 2. Jadi kalau section 1 belum siap dan tiba-tiba masuk ke section 2, soal di section 1 itu tidak akan bisa dibuka lagi begitu. Jadi per section 20 menit. Different types of question in reading test. Jadi dalam reading test juga pastinya berbeda-beda soal-soalnya. Gak mungkin hanya satu materi aja yang ada di setiap section. Pasti dia berbeda-beda. Dan maksudnya di sini different types of questions itu soal yang diberikan kepada kalian itu pasti berbeda. Tahu nggak soal-soal itu misalnya kayak multiple choice itu pilihan berganda. Misalnya ada true false non events, jadi itu kayak memilih gitu soal itu benar atau enggak, pernyataan itu benar atau pernyataan itu tidak benar. Sama seperti kita kalau di sekolah-sekolah ada ujian, pasti kan ada soalan pilihan berganda, ada soal isian, ada soal esai gitu. Sama dengan reading text itu, dia nggak melulu hanya multiple choice, nggak melulu hanya true false non-given, nggak melulu hanya sentence completion dan summary mention. Jadi dia terdiri dari 4 different types of questions. Effective reading strategies. Jadi kalau kita mau ujian, pasti kita harus ujian, apalagi ujian membaca, nggak mungkin kita baca soalnya sekaligus, sedangkan soal dalam reading itu banyak banget, gitu kan? Jadi kita akan belajar caranya itu efektifnya, cara efektif untuk membaca soal ujian. There are 1, 2, 3, 4, 5. The skimming, quickly read the passage to get a general idea of the content and main points. Jadi
membaca paragraf dari soal dengan sangat cepat. Langsung kita cari apa itu general idea-nya atau main idea-nya. Jadi nggak usah baca sekaligus paragraf tersebut. Misalnya ada paragraf ini, satu paragraf. Nggak usah kita baca satu persatu. Apa itu paragraf itu? Langsung cari apa itu main idea-nya atau general idea-nya dalam paragraf tersebut. Yang kedua, skimming, look for specific information or keywords by quickly glancing through the passage. Yang ketiga ada highlighting, mark important details or keywords while reading to easily locate it later. Jadi, misalnya ada soal nih, panjang, ada 5 paragraf kan. Dan pertama tadi kita ada skimming, kita cari general idea-nya atau main idea-nya. Ada highlighting, mark important details. Jadi, kalau kalian lupa nanti, kita bisa garis bawahi atau kita tandai mana itu general idea-nya, mana main idea-nya. Karena kan terdiri dari beberapa paragraf. Jadi kalau lanjut baca soal dan belum kita tandai yang mana main idea-nya, akan nanti kita susah. Itulah maksudnya dari highlighting. Predicting, make educated guesses about possible answer based on the context of the passage. Jadi maksudnya dari predicting ini, kayak kita sudah mengetahui jawabannya, nggak perlu lagi kayak jawabannya ini sudah pasti, tapi nggak perlu kita cek lagi ke atas karena jawabannya sudah pasti atau sudah tahu kita persis apa itu jawabannya. Ngapain lagi kita cek begitu? Itu memperlama waktu kan? Cari lagi yang mana jawabannya. Kalau kita udah tahu apa jawabannya begitu. Managing time. In the last case, managing time. Locate sufficient time for each section and move on if the question is taking too long. Jadi kalau question bisa terlalu panjang, langsung skip aja lah mendingan. Daripada udah nggak dapat jawabannya, kita terlalu lama mencari jawaban dan nggak dapat jawabannya kan namanya udah merugikan waktu. Sedangkan setiap section hanya 20 menit. Demonstrations of sample IELTS reading questions. Oke. Jadi kalian kan belum pernah melihat contoh reading section dari IELTS, jadi saatnya kita melihat contoh soalnya. Now look at the set of samples IELTS readings questions to familiarize ourselves with the test format. Anda. Jadi inilah contohnya IELTS reading. Read this passage. Nah, siapa yang bisa membaca? Yang A. Ayo baca dong. A passage. Nah, Kalista. It is a myth that creative people are born with their talents, gift from God or nature. Creative genius is in fact latent within many of us without our realizing. But how far do we need to travel to find a path to creativity? For many people, a long way in our everyday lives, we have to perform many acts out of habit to survive, like opening the door, shaving, getting dressed, walking to work, and so on. If this were not the case, we would in all probability become mentally unhinged. So strongly ingrained are our habits. Though this varies from person to person, that sometimes when a conscious effort is meant to be creative, automatic response takes over. We may try, for example, to walk to work following a different route, but end up on our usual path. By then, it is too late to go back and change our minds. Another days, perhaps the same applies to all other areas of our lives. When we are solving problems, for example, we may seek different answers, but often let's not find ourselves walking along the same well-trodden path.
Ya, jadi terima kasih Kalista. Tepuk tangan dulu untuk Kalista. Nah, yang dibaca Kalista itu, yang seperti yang dibaca Kalista, itu menurut kalian lama atau enggak? Lama kan? Misalnya lagi ujian nih, ada nih beberapa paragraf A sampai E, ada 5 paragraf. Yakin kalian membacanya itu tadi? Apakah itu memakan waktu yang lama atau enggak? Menurut kalian lama atau tidak? Jadi itulah gunanya tadi, highlighting itu tadi. Jadi kita langsung mencari apa itu main idea-nya. Karena biasanya soal itu langsung bertanya apa main idea-nya, what is the general idea, begitu. Jadi kalau kita baca semuanya, yang A misalnya kita baca semuanya seperti Kalista tadi, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita tandai langsung apa itu general idea atau main idea-nya. Seperti it is a myth that creative people are born with their talents, gift from God or nature. Langsung ditandai. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada soal nih di bawah misalnya, kita langsung tahu apa itu jawabannya yang ke A. Nah, ini contohnya, ada contoh soalnya. According to the writer, creativity is A gift from God or nature, an automatic response difficult for many people to achieve, a well-trodden path. So what do you think is the answer? Si Ustaz. Why see Samsung? Karena melalui tiap kalimat yang ada pada paragraf A itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kreativitas adalah suatu hal yang sulit untuk dicapai oleh banyak orang. Dalam hal ini, kalimat seperti we might try, for example, to walk following a different road, but an up-on or visual path. By then it is to go back and change our minds. Menunjukkan sulitnya menjadi kreatif karena individu memiliki kecenderungan untuk kembali kepada kebiasaan lama dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, opsi C benar karena secara implisit memberitahu bahwa kreativitas itu tidak mudah untuk dicapai. Itu. Langsung answer is C. Oke, kita pegang dulu lah jawabannya ya. Misalnya A, jawabannya A, a gift from God or nature. Kalau kita baca ya di atas, itu termasuk dalam main idea, gifts from God or nature. Jadi jawaban yang A menurut kalian benar atau salah? Jawabannya yang A salah. Karena kita baca di awal, myth, it is a myth that creative people are born with their talents, gift from God or nature. It is a myth. Mitos itu hanya mitos, begitu. Sedangkan pertanyaan nomor 1, according to the writer, creativity is, ya kan? Sedangkan writernya bilang bahwa kalau a gift from God or nature itu myth gitu. Jadi dia nggak setuju kan? According to the writer begitu. Yang B, yang jawaban B, an automatic response. Menurut kalian jawabannya salah atau benar? Salah. Nah, apa tadi? Coba, apa salah? Karena di paragraf A-nya itu yang kalimat ke-6-nya itu menyatakan bahwa kebiasaan seseorang itu bisa membuat respon otomatis mengambil alih setiap kali individu melakukan upaya untuk menjadi kreatif. Misal yang di kalimat so strongly ingrained are our habits through this varies from person to person that sometimes when a conscious effort is meant to be creative, automatic response takes over. Jadinya
Jawaban B itu salah, Mister, karena respon otomatis itu pengambahan kreativitas di situ itu, Mister. Ya. Benar Tony. Tangan bukan. Jadi jawaban yang B itu salah. Kalau yang B, well trodden path. Menurut kalian apa? Samsul tadi kan jawabannya C. Tapi kan kita nggak tahu itu benar atau tidak. Apa? Jawab dong, ayo. Kenapa yang B salah? Atau kenapa yang B benar? Gak ada yang tahu? Yuk, pasangan Tony Samsul aja yang mau. Di why? Devi, oke. Dia, Devi gitu. Karena kalimat terakhir pada paragraf A menyatakan bahwa ketika kita mungkin mencari solusi yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah, kita seringkali berujung menemukan diri kita menempuh jalan yang sama. Hal ini terungkap pada kalimat when we are solving problems. For example, we might seek different answer, but often is not find obstacle walking along the same will trodden paths. Oleh karena itu, opsi C salah karena mengambil jalan yang sama secara terus-menerus tidak membuat individu menjadi kreatif. Opsi D salah. Iya. Jadi yang benar memang jawaban yang C. Tanda untuk kita. Jadi begitu. Kalau mau menjawab soal ujian, nggak perlu dibaca semuanya sebenarnya. Jadi kita hanya main-main idenya aja. Dan kita harus perhatikan juga questionsnya. Kadang questionsnya itu menjebak kayak tadi. Oke. So, the conclusion. Jadi kesimpulan kita belajar reading session test yaitu to understanding the format questions types and effective reading strategies and help you perform better in the IELTS reading test. Practice regularly, employ strategies, discuss and improve your reading skills to achieve success. Okay. Jadi conclusionnya itu IELTS reading itu kita mempelajari itu, jadi kita gampang nanti saat ujian. Kalau ada cara yang cepat, ngapain pakai cara yang lama? Kalau ada cara yang gampang, ngapain pakai cara yang susah? Gitu. Jadi berguna nanti reading test ini bukan hanya untuk IELTS saja, tapi berguna untuk ujian-ujian kalian yang akan datang seperti TOEFL, apakah atau yang lain-lain sebagainya. Jadi intinya pada pelajaran pada hari ini reading itu tidak perlu dibaca tapi tandai mana yang bagian pentingnya dan lihat soalnya dulu apakah itu soal yang menjebak atau tidak. So that's all for our lessons today. I hope you understand what I'm saying. Any questions? No? So that's all. Thanks for your listening and see you again this time. Good morning. See you. Thank you.